Kenapa harus jadi ada Sapa Warga ya? Ini agak ini ya, kenapa harus Bandung ya? Ini sama nggak pertanyaannya? Kalau dari aku lebih kita istilahnya menjembatani gitu ya, menjembatani kebutuhan dari masyarakat. Kita punya aplikasi super apps yang kita kembangin itu namanya Sapa Warga. Keunggulannya yang paling aku lihat mah UI-nya sih, user interface-nya enak banget gitu. Jadi rapi, enak dilihat, terus One stop solution untuk warga Jabar kalau misalkan lagi perlu untuk mengakses ataupun ingin dapat info yang terkait layanan publik di Jabar, itu tuh bisa mengaksesnya ke situ. Pan bisa membuat Sapa Warga ini bisa lebih ramah teman-teman disabilitas ya gitu. Contohnya mungkin beberapa aplikasi kan sudah ada yang memang ramah teman-teman tuli ya gitu. Nah, itu juga kita sudah mempertimbangkan ke sana gitu. Boleh perkenalkan namanya siapa, terus jabatannya apa di Jabar Digital Service? Silakan ya. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan dulu, nama saya Bagus dari tim Sapa Warga. Sini saya sebagai Project Officer dari Sapa Warga. Perkenalkan, nama saya Nyimas Rika, saya bisa dipanggil Rika. Jabatannya untuk sekarang saya sebagai Project Officer di Sapa Warga. Oke, halo, perkenalkan saya Asri. Sekarang role-nya sebagai UX Researcher Lead di Jabar Digital Service. Nama saya Arfian, biasa dipanggil Vian. Untuk di Jabar Digital Service sendiri, saya sebagai Lead User Interface Designer. nama saya Ardian, jadi Monitoring and Evaluation Officer di Jabar Digital Service. Terus dari tim Jabar Digital Service itu ngapain? Sebenarnya sesuai namanya ya, Jabar Digital Service itu kan nggak jauh-jauh pekerjaannya dari ranah digital. Kalau dari aku lebih kita istilahnya menjembatani gitu ya, menjembatani kebutuhan dari masyarakat lewat digital gitu teh. Misalkan dari awal literasi sampai penggunaan aplikasi dan sebagainya gitu sih. Dari JDS ini sebagai salah satu GovTech Agent ya dari Provinsi Jawa Barat. Jadi memang secara role mungkin akan berkaitan dengan product cycle itu sendiri ya gitu. Kita pengen mentransformasi digitalisasi yang ada di Jawa Barat sehingga masyarakat dan pemerintahan itu bisa terkoneksi, salah satunya lewat teknologi digital. Kalau yang lagi dibicarakan nih sekarang sama JDS, Yang digencarkan Kalau dari Jabar Digital Service sendiri, kita punya aplikasi super apps yang kita kembangin itu namanya Sapa Warga. untuk Sapa Warga ini perlu ditekankan gitu ya, nggak hanya untuk Provinsi Jawa Barat, kita juga harus mendiseminasikan ke kabupaten kota juga gitu ya. Nah, yang akan digencarkan adalah sekarang PPDB, aduan warga dan juga Sambara sih teh. Dan sebenarnya untuk usianya sendiri sudah 2 tahun dan masyarakat bisa mulai mendownload Sapa Warga itu di Android maupun di perangkat iPhone-nya. Terus juga ada portal Jabar, terus juga ada ekosistem data Jabar yang mana warga itu bisa download dataset tuh di sebuah centralized website kayak gitu. Sapa Warga tuh apa sih kalau kata kalian? Sapa Warga tuh solusi untuk warga dapat akses publik dari pemerintah gitu. Ya itu mungkin filosofinya dari situ ya, dari Sapa Warga, kita harus menyapa warga kita, berarti kita harus tahu kebutuhan dari warga itu seperti apa gitu ya. One stop solution untuk warga Jabar kalau misalkan lagi perlu untuk mengakses ataupun ingin dapat info yang terkait layanan publik di Jabar, itu tuh bisa mengaksesnya ke situ. Kenapa sih harus ada Sapa Warga? Kenapa harus jadi ada Sapa Warga ya? Ini agak ini ya, kenapa harus Bandung ya? Ini sama nggak pertanyaannya? Mungkin ini saya jawab secara personal POV dulu ya gitu. Kalau kita lihat ya, Sapa Warga ini kan muncul sebagai, pada awalnya ya, Sapa Warga kan muncul itu diperuntukkan untuk ketua RW di Jawa Barat sebetulnya. Namun di tahun 2022 akhir gitu ya, Sapa Warga ini bertransformasi menjadi satu aplikasi yang memang ditujukan untuk masyarakat Jawa Barat secara luas gitu ya. Tentu dengan penambahan fitur juga gitu.
memberikan fasilitas kepada masyarakat Jawa Barat gitu, untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya untuk layanan publik gitu ya. Layanan publik tuh sekarang kan banyak kendala terkait sulit gitu kan, birokrasi dan sebagainya. Kita gabungin ke dalam satu aplikasi. Setiap mau pelayanan publik apa, kita install satu aplikasi. Install satu aplikasi. Nah, dengan adanya Sapa Warga ini, ke depan masyarakat tidak perlu menginstal banyak aplikasi nih gitu. Cukup satu aplikasi aja, jadi masyarakat bisa mengakses seluruh layanan publik di Jawa Barat. Dibandingin aplikasi lain atau misalkan aplikasi sejenis yang ada di Pemprov lain, bisa kasih tahu nggak sih keunggulannya apa sih? Keunggulannya yang paling aku lihat mah UI-nya sih, user interface-nya enak banget gitu. Jadi rapi, enak dilihat, terus enjoy banget lah untuk menggunakan Sapa Warga tuh. Kalau saya ngelihat, kita tuh semua produk yang ada di JDS khususnya Sapa Warga ini berdasarkan dari user. Jadi kita olah dulu kebutuhan dari user seperti apa, disesuaikan dengan pimpinan dan lain sebagainya kebutuhan gitu. Maka ada istilahnya aplikasi yang useful gitu ya, yang digunakan oleh masyarakat gitu. Jadi semua itu kepentingan yang kita buat atau fitur-fitur yang kita buat itu berdasarkan dari masyarakat gitu. Adalah dengan membuka Sapa Warga, kita nggak harus install aplikasi-aplikasi milik OPD di Jawa Barat lagi gitu, karena sudah ada di Sapa Warga gitu. Itu juga menghemat memori di HP ya Teh ya gitu kelebihannya. Nah, salah satu uniqueness yang di-provide sama Sapa Warga itu tuh, warga Jabar bisa membayar pajak kendaraan itu tuh online aja, lewat Sapa Warga aja gitu. Karena banyak fitur di Sapa Warga yang memang bisa mempermudah hidup masyarakat juga ya, maksudnya secara administratif gitu. Banyak pelayanan publik yang memang bisa diakses melalui Sapa Warga. Jadinya gak usah ngantri lama-lama atau kayak gak usah khawatir ada calo segala macam, karena dari warga Jabar tuh udah mulai bisa langsung akses aja ke Sapa Warga untuk untuk membayar, untuk mengecek bayar pajaknya harus berapa, dan juga bisa langsung melakukan pembayaran di situ. Jadi mungkin itu salah satu atau beberapa uniqueness ataupun value proposition yang Sapa Warga coba untuk tawarkan ke publik, terutama di warga Jabar sih. Kemudian juga ada aduan warga, itu juga yang lagi kita coba untuk galangkan dan kembangkan untuk memudahkan segala aduan yang ingin disampaikan oleh masyarakat secara langsung dan bisa kita tindak lanjuti langsung gitu. Kemudian kalau untuk yang layanan terbaru sendiri yang dalam waktu dekat akan kita luncurkan juga, itu ada yang namanya PPDB. Jadi pendaftaran siswa untuk jenjang ke SMA dan SMK seperti itu. Nah, untuk penyandang disabilitas sebetulnya Sapa Warga telah melakukan planning ya Teh ya gitu. Kita sudah melakukan plan gitu untuk tahun 2024 ini. Apakah memang Sapa Warga ini nanti ke depan bisa lebih ramah disabilitas ya. Memang sebelumnya kami juga sudah melakukan initial discuss dengan beberapa vendor juga gitu ya, kiranya memang nanti ke depan bisa membuat Sapa Warga ini bisa lebih ramah teman-teman disabilitas ya. Contohnya mungkin beberapa aplikasi kan sudah ada yang memang ramah teman-teman tuli ya gitu. Nah, itu juga kita sudah mempertimbangkan ke sana gitu. Karena banyak fitur di Sapa Warga yang memang bisa mempermudah hidup masyarakat juga ya, maksudnya secara administratif gitu. Banyak pelayanan publik yang memang bisa diakses melalui Sapa Warga. Dan juga mengakses informasi yang tentunya ofisial ya. Ini kan karena memang masih dari government-nya Jawa Barat nih yang ininya yang developnya. Karena kalau misalkan warga itu coba untuk mencari informasi ataupun layanan di sumber informasi lainnya di website yang lain-lain, itu kan masih belum tentu terjamin keakuratannya gitu. Nah, kalau misalkan di aplikasi Sapa Warga itu udah pasti akurat informasinya. Jadi menurut Kang Bagus penting nggak sih Sapa Warga seperti apa? Penting banget karena Sapa Warga tuh kedepannya tuh akan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sih. Dengan value yang bisa didapatkan tadi ya, aspek kemudahan, kecepatan, terus juga mempermudah kita untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah via platformnya Sapa Warga itu tuh penting banget untuk warga Jabar mencoba dan mengutilisasikan aplikasi Sapa Warga. Kayak misalkan kebutuhan
top of mind, misalkan mau beli apa, oh Aqua gitu kan. Kalau misalkan pelayanan masyarakat atau pelayanan publik gitu ya, nah itu top of mind-nya tuh Sapa Warga. Jadi kalau misalkan ada masalah-masalah atau pengen mengakses layanan, itu langsung ke Sapa Warga gitu sih. Berarti sepenting apa sih Sapa Warga? Penting banget. Kang Ian? Sapa Warga tuh penting banget ya, makanya download Sapa Warga. Nanti aku kasih cium. Cium boleh itu. Audio langsung Untung nggak dikasih muah gitu ya. Ya, harapan kita ke depannya di mana Sapa Warga itu akan berisi layanan-layanan yang menunjang atau mendukung kebutuhan masyarakat, terutama antara masyarakat dengan pemerintahan tadi itu ya. Seperti itu. Lebih dikenal oleh warga Jawa Barat gitu ya, atau wargi Jawa Barat, di mana memang wargi Jawa Barat dapat memanfaatkan Sapa Warga untuk mengakses banyak pelayanan publik gitu. Mungkin di Sapa Warga bisa beli tiket Salon Seven ya kali nanti gitu. Atau beli war-war tiket Coldplay nanti di Sapa Warga. Nah, harapannya gitu tuh. Jadi bisa jual tiket kesenian lah gitu. Entertainmentnya ditambah kayak gitu. Kalau mau dibilang ya ambisi pribadinya, di mana saya sendiri sudah merasa nyaman ketika menggunakan layanan pemerintahan tersebut. Dan kalau misalkan harapan secara long termnya, hopefully sih Sapa Warga bisa selalu menjadi platform yang dipercaya dan juga banyak diutilisasi oleh warga Jawa Barat untuk bisa mendapatkan layanan dan juga informasi publik. Ini mesti harus ada kerjasama juga ya, antara mungkin pemerintah daerah, pemerintah provinsi, bahkan sampai pemerintah pusat untuk mencoba gimana nih kita mencoba menjembatani itu gitu. Mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi setidaknya untuk arah ke sana itu sudah ada seperti itu. Pasti belum efektif, masih ada kesenjangan karena nggak semudah itu juga ya kan. Yang sekuat Gojek, sekuat Shopee dan gitu aja masih banyak belum terjamah sampai dalam gitu. Makanya kita sangat memerlukan kolaborasi dengan pejabat-pejabat setempat gitu, atau ketua adat ya apa, pentolan-pentolan di itulah gitu, gedungnya untuk menyebarluaskan Sapa Warga gitu. Karena ya nggak bisa sendiri gitu, harus saling berjejaring dan berkolaborasi. Device-nya ataupun kayak aduh kuotanya nggak ada nih, kayak gitu-gitu itu sering banget terjadi gitu ya. Jadi itu sih di satu sisi kita ingin mempermudah, ingin menstreamlinekan akses layanan publik melalui transformasi digital, tapi di sisi lain juga kita harus tetap consider terkait dengan situasi-situasi yang mana ada limitasi digitalnya, seperti itu sih. Di saat seperti itu biasanya kita melakukan riset ulang lagi, berusaha untuk melakukan user testing ke masyarakat lagi, sehingga kita bisa nyediain layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan gitu. Karena perlu kita pertimbangkan juga untuk aplikasi ini akan digunakan oleh masyarakat mungkin di pedesaan, apakah bisa membantu mereka juga gitu, baik dari sisi kesejahteraannya, mungkin pelayanan dari aplikasinya dan lain sebagainya. Kalau pas sosialisasi itu kan kita ada merchandise tuh. Ya paling PR tuh banyak ibu-ibu aja minta merchandise gitu. Orang-orang tuh kayaknya hampir 70% itu kurang tahu gitu aplikasi Sapa Warga gitu. Nah, mereka tuh harus disogok dulu pakai merchandise gitu. Pakai merchandise dulu. Nih, Bu, mau merchandise enggak? Apalagi kan targetnya kebanyakan ibu-ibu ya kalau butuh. Ngotot bisa 4 kali datang bolak-balik minta merchandise gitu. Itu sih maksa-maksa sambil sambil meper-meperin gitu. Ini lagi banyaknya juga. Kalau cewek cantik masih mukanya gimana? Off cam. Ayo download Sapa Warga, kalau enggak kamu kasih upai. Pak, ayo download Sapa Warga, kalau enggak kamu kudet. Ayo download Sapa Warga, kalau enggak masa sih? Ayo download Sapa Warga, kalau enggak nyesel. Oh ya udah. Ayo download Sapa Warga, kalau enggak pasti nyesel. Oh udah. Oke. Ayo download Sapa Warga, kalau nggak download kamu pasti nggak puas. Oke. Ayo download Sapa Warga biar gendut kayak aku.
Nggak mungkin, nggak ada dari tadi, nggak ada yang gendut, nggak ada.